Oh, udah download Halo. aplikasinya kan? Man, Salman. Mon. Kok diam? Mengenai apa Salman? Harus ada sudah dibaca, harus dibaca nih. Iya, baru udah dibaca. Mana sih? Ya, mengenai apa? Periode akuntansi, Pak. Periode akuntansi. Apa sih maksudnya periode akuntansi, Salman? Periode akuntansi. Ada yang tahu periode akuntansi? Itu konsepnya ya. Cara mengukur laba seperti ini tidak praktis apa sih? Bukan ya, Pak? Nah, ini sih. Aduh, belum ngopi lagi nih. Belum ngopi. Lakukan jurnal penyesuaian pada Sekarang awal. pertanyaannya deh. Gini pertanyaan dirubah deh. Kalau gitu biasanya periode akuntansi berapa kali atau setahun itu berapa kali? Aduh. Yang Anda ketahui aja, yang Anda ketahui. Kenapa? Fai, Kenapa? periode akuntansi dalam setahun biasanya dibuat berapa kali deh? Apanya, Pak? Periode akuntansinya. Kan akuntansi ada periodenya kan? Iya. Iya. Minimal setahun berapa kali sih? Minimal. 4 kali, Pak. Wih, minimal 4 kali. 17. Alasannya? Alasannya apa? 17. Nggak tahu, Pak. Serius, Pak. Oke. Nanti Bapak lihat, nanti Bapak tunjukkan periode akuntansi. Nih, jadi periode akuntansi ini seperti yang kalau kita pelajarin dari beberapa teori sebelumnya, selalu kita buatnya kan per tahun ya. Misalnya tahun sekian gitu tuh. Padahal kalau di dalam perusahaan yang go public dalam 1 tahun minimal tuh 4 kali. Terus apa itu periode laporan keuangannya harus dipublish atau harus diumumkan di book public itu kalau perusahaan go public minimal 4 kali. 4 kali itu dibagi dalam arti first quarter itu 3 bulan sekali, kemudian nanti waktu 6 bulan untuk selama periode 6 bulan Januari sampai Juni, periode 9 bulan Januari sampai September, dan periode 1 tahun. Terus untuk yang biasanya paling maksimal kan 1 tahun kan namanya financial report atau annual report. Annual itu kan 1 tahun. Jadi maksimal itu 1 tahun. Makanya buat perusahaan itu minimal paling tidak tuh 1 tahun sekali minimal. Ya. Tapi buat perusahaan biasanya tiap bulan namanya laporan keuangan itu yang dibilang periode akuntansi. Ya. Buat kepentingan internal periode akuntansi diperlukan setiap bulan. Nah sekarang pertanyaannya nih, kita mulai bertanya ya. Dari siapa nih? Sebentar. Oke. Dari yang sudah hadir sekarang. Adinda, mana Adinda? Ayo Adinda. Saya Pak. Ya harus on cam Adinda. Udah. Udah ada on cam. Tadi pertanyaannya, tadi sampai mana penjelasan Bapak tadi? Dinda. Sampai yang perusahaan minimal 1 kali dalam setahun. Oke, 1 kali dalam 1 tahun. Bapak jadi lupa nih, tidak mau tanya apa ke kamu. Laporan keuangan, tadi bahwa periode akuntansi itu minimal harus dirilis atau diumumkan oleh perusahaan go public 1 tahun minimal. Tapi banyak perusahaan yang merilis tuh kalau perusahaan yang sudah go public ya, go public itu sudah menjual sahamnya di bursa itu 4 kali paling tidak. Kemudian, nah sekarang buat kepentingan internal perusahaan membuat laporan keuangan setiap bulan
Jadi dalam satu tahun ada 12 periode. Jadi setiap bulan itu mereka membuat laporan. Walaupun isinya ya biasanya hanya laba rugi, yang penting sama neraca. Yang lain-lainnya tidak dibuat dulu. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya, buat internal perusahaan, kenapa dia harus membuat laporan keuangan setiap bulan? Apa kepentingannya, Dinda? Internal perusahaan nih. Ada yang tahu? Ayo Dinda. Apa aja kamu jawab, Dinda? Karena kan itu kan laporan keuangan ya Pak. Jadi Iya. setiap bulan kan ada pemasukan. Ya. Jadi harus dicatat gitu biar terinci juga Pak. Oh, gitu. Itu ya. Ada lagi yang nambahkan? Ayo, ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, pada hakikatnya perusahaan tiap bulan itu dia akan membuat laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca. Atau yang lain-lainnya bisa tidak dulu ya. Kenapa harus setiap bulan? Karena kalau setiap bulan dia pengen perusahaan atau dalam ini manajemen pengen melihat berapa laba atau rugi dalam bulan tersebut, dalam bulan berjalan. Itu aja sebetulnya yang dia pengen ketahui gitu. Berapa sih laba atau rugi? Laba atau rugi adanya di laporan keuangan apa nih? Amanda, mana Amanda? Laporan lapor. Apa tadi? Laba atau rugi adanya di laporan keuangan apa? Ayo Amanda, mana Amanda? Mana Amanda? Nggak ada suaranya. Halo Pak, maaf Pak, tadi sinyalnya putus-putus, bisa diulang lagi Pak? Kalau laba atau rugi kan tadi dijelaskan bahwa kenapa laporan keuangan itu buat kepentingan internal dibuat dalam setiap bulan. Tadi tujuannya untuk mengetahui laba atau rugi dalam bulan berjalan. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk mengetahui laba atau rugi itu di dalam laporan apa? Laporan keuangan namanya. Laporan keuangan apa Pak ya? Laporan keuangan? Iya, yang di dalam Hmm. yang untuk mengetahui laba atau rugi di dalam laporan keuangan namanya apa? Neraca saldo. Gimana sih? Namanya juga laba rugi ya. Berarti laporannya ada laporan laba rugi. Oh. Kan di situ tadi dijelaskan bahwa neraca kan teman-teman kalau diingat ya. Ini sering di pertemuan-pertemuan terdahulu bahwa jadi dalam akuntansi mencatat berapa transaksi? Tidak, di dalam akuntansi 4 atau 5? 4 ya kan? Iya Pak. Satu apa tidak? Satu harta. Laba rugi. Kedua adalah kemudian utang atau liabilitas ya kan? Ketiga modal. Itu ada posisinya ada di mana? Ada di neraca. Sedangkan dua lagi adalah pendapatan dan beban atau biaya, posisinya ada di laporan laba rugi. Itu ya. Oke. Nah, sekarang berkaitan dengan periode akuntansi. Berarti kalau kita ngomong periode akuntansi berkaitan nanti namanya mengenai adjustment atau ayat jurnal penyesuaian. Nah, sekarang pertanyaannya, Banatul mana? Banatul? Ayo Banatul. Saya Pak. Banatul on cam. Oke, Banatul. Fauziah. Panggilnya Fauziah ya. Kenapa harus dibuat ayat jurnal penyesuaian? Pertanyaannya, kenapa Fauziah? Kenapa, Fauziah? Untuk mengetahui informasi keuangan yang terjadi dalam entitas usaha pada periode tertentu. Gitu ya? Iya.
Ada lain lagi punya pendapat, ada yang punya pendapat yang lain lagi selain pendapat Fauziah? Kemarin ada yang di kelas lain mencatatkan bahwa ayat jurnal penyesuaian untuk menetapkan pendapatan atau penerimaan dan biaya-biaya pada periode berjalan. Kira-kira benar nggak, Fauziah? Ada yang berpendapat demikian dari kenapa diperlukan ayat jurnal penyesuaian? Ayat jurnal penyesuaian diperlukan karena untuk menetapkan jumlah pendapatan atau penghasilan atau revenue dan biaya-biaya. Make sense ya, make sense itu dalam nanti masih bisa diterima ya alasannya ya, benar kan? Karena nanti ayat jurnal penyesuaian itu berkaitan dengan pendapatan dan biaya. Biasanya gitu, berkaitan dengan pendapatan dan biaya. Banyak ayat-ayat jurnal penyesuaian nanti berkaitan dengan biaya. Kenapa begitu? Nah, nanti kita lihat apa aja sih yang dibuat ayat jurnal penyesuaian. Ada 4 besar kategori ayat jurnal penyesuaian. Ini teman-teman udah belum baca materinya ya? Belum ya? Jadi ada 4 golongan, 5 kategori besar yang harus dilakukan namanya ayat jurnal penyesuaian atau biasanya di-adjust. Nanti kalau kalian bekerja di bagian accounting, itu pasti itu tiap bulan itu melakukan adjustment. Nah, apa sih yang adjustment? Yaitu melakukan jurnal-jurnal penyesuaian. Oke, kita bahas yang kategori pertama. Biaya dibayar di muka. Dia hadir belum dia? Dia Hadir, Pak. dia. Nah, sekarang contohnya transaksinya apa sih dia? Biaya dibayar di muka dia. Ayo. Apa contohnya? Apa dia? Contoh transaksi kemarin kan di pertemuan berapa tuh? Pertemuan 4 ya. Sudah banyak kan transaksi, ada ini. Bahkan dibuat jurnal, ya, macam kan. Ini teman-teman ya, ini pertemuan 6 ini nanti terkait dengan pertemuan 7. Pertemuan 7 itu kita sudah membahas masalah neraca lajur. Kalau kita membahas neraca lajur, pasti harus dilakukan adalah membuat AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Bukan jurnal umum lagi, tapi yang dipakai adalah ayat-ayat jurnal penyesuaian. Itu ya, Dea. Jadi apa, Dea? Sebentar, Pak. Kedengeran. Transaksi, contoh transaksi yang termasuk biaya dibayar di muka. Ayo, siapa yang bisa ini? Dia. Denny Hikmawati. Dan contoh transaksi biaya dibayar di muka. Contohnya, banyak ini. Contoh transaksinya, biaya dibayar di muka. Contoh, anggaplah hari ini tanggal berapa? Yoga. Hari ini tanggal berapa Yoga? Tanggal 12 ya, betul ya? Contohnya itu kayak membayar sewa, Pak. Iya, bayar sewa dibayar di muka. Jadi contohnya anggaplah sekarang membayar sewa, hari ini dibayar sewa di muka. Anggaplah PT ABC membayar sewa. Membayar dengan komersial sebelum menggunakannya, Pak. Ya, membayar sewa 100 juta, sewa kantor gitu ya. Ya. Sewa kantor 100 juta untuk periode 1 tahun. Jadi dimulai
Anggaplah dimulai dari